Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat My Unsri. Jadi perkenalkan, nama aku Jasmine Aciko Salsabila selaku host podcast My Unsri kita pada hari ini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita yaitu Karian dari Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Halo Karian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Boleh Kak perkenalan diri dulu nih ke teman-teman My Unsri? Boleh. Jadi perkenalkan, nama saya Rian Bakshi Jaya Susena gitu. Biasa dipanggil Rian. Jadi saya sendiri seperti yang dijelaskan tadi berasal dari FKIP Unsri. Lebih jelasnya lagi FKIP Fisika gitu. Kalau kuliah itu ngambilnya di Indralaya, Fakultas Indralaya. Kalau tinggal di Palembang, jadi kalau mau kuliah itu pulang pergi. Karena beberapa semester ini sudah pulang pergi Palembang Indralaya untuk urusan praktek gitu. Oke, jadi udah ada kuliah yang melalui offline ya Kak ya? Sudah ada yang offline selama sebelum puasa tadi. Oke, untuk kabar kuliah sendiri nih Kak, gimana? Ya biasa kuliah. Sibuknya ya sibuk untuk anak-anak kuliah pasti udah pada tahu lah ya gimana tugas. Kalau yang ada kegiatan di organisasi mungkin ya organisasinya ada kegiatan ya sibuk juga pasti. Apalagi untuk terutama para kadin gitu ya, kepala dinas gitu. Kepala dinas yang jadi BPH atau yang punya jabatan mungkin bupati, apalagi gubernur gitu. Pasti sibuk banget. Tapi ya gitulah kuliah. Oke, kalau untuk kuliah sekarang nih lagi sibuk apa nih Kak kira-kira akhir-akhir ini? Kalau untuk akhir-akhir ini paling tugas itu modul. Kalau nggak modul, makalah, ringkasan, nah itu untuk kuliah itu. Banyak juga ya Kak. Kalau organisasinya gimana nih Kak? Organisasi, alhamdulillah kemarin udah berapa proker penting tuh udah terlaksana. Jadi untuk proker kayak yang 100 nasi kotak itu udah terlaksana gitu. Juga proker bansos ke panti sosial, panti asuhan gitu juga udah terlaksana kemarin di bulan puasa ini. Jadi untuk yang namanya untuk sibuk di organisasi ini mungkin untuk persiapan 2 agenda besar sih. Jadi itu sih kesibukan untuk sekarang fokusnya itu. Ada 2 agenda besar yang mau dikejar. Oke, nah kalau untuk kegiatan selama pandemi ini gimana Kak? Kan karena mungkin pandemi kan kita masih sering terganggu nih karena terhalangnya batasan. Kita juga masih harus menghindar agar tidak sering terkena COVID-19 gitu Kak. Gimana itu? Kalau selama pandemi ini mungkin kegiatan ini cukup luas ya. Tapi kalau untuk kegiatan kuliah, perkuliahan itu kebanyakan online, 90% online. Cuman 1 MK aja yang bisa offline itu, yang bisa ke Indralaya langsung itu. Karena memang praktek dan mengharuskan kita untuk offline, jadi mau nggak mau gitu. Itu pun dibatasin gitu loh di kelasnya. Ada sesinya gitu. Oke. Oh ya Kak, ini boleh nih Kak cerita sedikit tentang apa sih kuliah pendidikan fisika itu, boleh? Oke, jadi apa sih yang dari pendidikan fisika ini sendiri? Jadi ya pada dasarnya sih nggak beda sih dengan pendidikan yang lain. Kita diajarkan untuk bisa menjadi seorang pendidik, bukan cuma pengajar tapi pendidik. Jadi karena pendidikan dengan pengajar itu beda ya. Walaupun terdengar sama, tugasnya sama, tapi sedikit beda. Kalau pengajar fungsinya cuma untuk mengajarkan. Ya kalau mengajarkan berarti cuma ilmunya tok. Kalau cuma ilmu tok ya berarti ya selesai, segitu si murid ini paham, yang kita ajarkan ini kita paham, ya selesai. Tapi kalau pendidikan ini beda. Pendidikan ini tanggung jawabnya ini bisa dibilang lebih berat loh. Kayak gini, mendidik itu contoh aja kayak mungkin yang dari dekat aja gitu, guru, orang tua gitu ya. Mendidik itu tuh ya harus membentuk, selain ngajarin ilmu, itu juga harus membentuk yang namanya karakteristik moral setiap orang yang kita didik. Ya, karena memang setiap orang kan juga beda-beda sifatnya, beda-beda sikapnya, dan kita harus minimal diarahkan gitu lah untuk ke arah yang jangan sampai melenceng gitu. Kalau kata kita itu kan sesuai dengan itu rambu-rambu etika, rambu-rambu aturan gitu. Jadi selama kita masih ada di situ, berarti pendidikan itu udah berhasil. Oke. Nah Kak, gimana nih Kak dengan mata kuliah yang ada di pendidikan fisika itu sendiri Kak? Boleh dijelasin Kak?
Untuk mata kuliahnya sendiri macam-macam sih. Ada yang memang fokus ke fisika, ada yang fokus ke psikologi pendidikan, ada juga namanya itu manajemen berbasis sekolah, ada juga pelajaran-pelajaran lain itu kayak di semester 1, semester 2 gitu namanya itu pendidikan untuk pelajaran kimia dasar, itu praktek kimia. Ada lagi waktu itu semester 1 tuh juga ikut yang namanya MK kuliah umum, jadi kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan, agama, itu juga tetap diikuti gitu di semester 1. Begitu semester 2, semester 3 dan sekarang semester 4 itu baru fokus ke psikologi pendidikan, yaitu manajemen berbasis sekolah, dan juga yang fokus ke fisika itu sendiri. Jadi ada yang namanya di fokus fisika nih elektronika dasar, elektronika digital, ada lagi namanya itu matematika fisika lanjutan, matematika fisika dasar. Oke, mungkin dasar dulu baru lanjutan ya. Belum lagi nanti ada digitalnya juga ini. Nah, jadi masih banyak sih. Ternyata banyak juga ya Kak mata kuliah di pendidikan fisika ini. Kalau Kakak sendiri mata kuliah yang paling favorit Kakak apa nih? Yang paling favorit sendiri sih itu manajemen berbasis sekolah. Kenapa? Boleh jelasin itu gimana nih Kak? Sebenarnya simpelnya gini, manajemen berbasis sekolah itu MK yang fokusnya itu untuk mengarahkan kita itu agar bisa memanajemen pelajaran-pelajaran materi yang bakal kita sampaikan nanti. Dan juga bedanya dengan yang lama itu apa sih namanya sih dibanding dengan MBS ini, agak lupa juga. Yang jelas MBS ini lebih fokus ke gurunya sendiri yang menyusun itu. Jadi gak lagi harus kaku ngikutin proker yang ada di kertas gitu ya. Jadi guru tuh bisa berimprovisasi untuk menyampaikan materi. Jadi ya lebih enak sih sebenarnya dibandingkan cuman pakai kalau yang KD biasa, KD yang sistem lama itu kan dia ngikutin dari program pemerintah, jadi lebih kaku gitu. Kalau MBS ini ya jadi lebih leluasa, dan juga keputusan tuh dari yang di tangan sekolah jadi jatuhnya ke tangan guru. Jadi kan lebih enak gitu. Bener enak. Nah ya Kak, kalau untuk dosen-dosen sendiri nih, menurut Kakak dosen yang paling enak nih, dosen mata kuliah apa? Terus juga dosen yang paling killer menurut Kakak siapa? Atau ada yang dosen kayak dia tuh seru ngajarnya gitu, jadi buat kita makin paham, itu boleh Kak? Boleh. Kalau untuk dosen favorit ada beberapa sih yang dosen yang memang terkesan favorit gitu ya. Yeah. Jadi itu semester 1 sampai semester 2 itu kemarin Bu Rini itu dari apa sih MK-nya lupa sih, tapi ya beliau itu namanya Bu Rini. Beliau ini termasuk asik kalau ngajar gitu. Asik banget. Jadi waktu itu pas bab pengukuran gitu, MK pengukuran gitu. Jadi kalau kita ngukur itu kan baru pakai apa sih aplikasinya, kemarin cek dulu ya bentar. Vernier Caliper atau apalah itu namanya gitu kan, pakai HP jadi ngukur. Jadi bener-bener ngukur tuh bareng-bareng ya. Jadi ngukur tuh bener-bener seru sih pas ngukur itu, walaupun online gitu ya. Apalagi kita ini banyak yang bingung gitu kan, praktek online pakai HP, kadang-kadang kita salah ngukur. Iya, kadang tuh ya itu sih masalahnya dari mahasiswa tuh, kadang mana online jadi sulit juga untuk dimengerti gitu. Ya jadi mana itu kan kadang ngukurnya tuh bareng-bareng, jadi kadang angkanya beda-beda, itu lucu juga sih. Sering terjadi itu sih sebenarnya kalau masalah pengukuran. Ya jadi ya karena beliau juga paham kan dengan kesulitan kami, jadi ya beliau juga turun tangan langsung mengukur juga pakai. Ya pokoknya turun tangan langsung gitu, jadi ya diajarin gitu kan. Jadi lama-lama walaupun yang tadinya itu bener-bener kacau gitu pas ngukur, kacau sih. Jadinya kami itu paham loh cara pakai Vernier Caliper itu. Sama juga ada beberapa namanya itu pakai web gitu ya kalau praktek tuh. Apa sih lupa itu namanya. Lupa sih nama webnya waktu itu. Tapi ada itu pakai web, sama juga sih. Banyak orang juga nggak paham gitu kan pakai web itu pertama. Tapi lama-lama paham juga karena ibu tuh ngajarin.
Dan ibu tuh ngajarinnya tuh gak panjang lebar, tapi kami paham. Makanya jadi favorit. Beliau itu jadi favorit ya karena itu. Dan juga beliau ini termasuk ramah gitu dengan mahasiswa yang kebetulan pernah bertemu dengan beliau secara langsung, jadi kan tahu gitu kalau beliau ini memang ramah. Oke, luar biasa banget nih. Oke Kak, mungkin mau tanya nih Kak, setiap tahun gimana nih Kak dengan perkembangan mahasiswa-mahasiswa barunya? Kalau setiap tahun mungkin kurang tahu juga sih, tapi karena udah ada contoh untuk angkatan 2021 gitu. Ya perkembangannya termasuk, kalau mau dibilang perkembangannya bagus ya memang bagus sih, unik malah. Karena gini loh, secara kuantitas, secara jumlah, angkatan 2021 ternyata lebih banyak dari angkatan 2020. Oh, kalau tahun 2020 kemarin itu berapa Kak jumlahnya? Ada sekitar 40 berapa ya, 49 atau 50 kemarin tuh. Sekitar gitu. 47 sih sekarang. 47. Jadi itu dapatnya satu kelas ya Kak? Atau beda kelas ya Kak? 2 kelas paling kalau dipisah. Oke. Maksimal 2 kelas. Nah, iya Kak, boleh nih Kak cerita sedikit tentang mahasiswa-mahasiswa yang dari luar kota nih gimana? Yang dari luar kota itu maksudnya di luar Palembang sama Indralaya atau di luar Indralaya saja gitu kan? Agak luas. Mungkin bisa juga nih di luar Palembang nih, boleh dijelasin Kak? Nah, kalau dari luar Palembang ya, rata-rata yang dari luar Palembang atau Indralaya ini kemarin udah ngekos gitu selama offline. Kecuali 1 orang. Ini dia memilih untuk pulang pergi gitu. PP itu bayangin dari Pagar Alam ke Indralaya gitu, pulang pergi. Itu untuk 1 minggu sekali. Oh, iya. Seminggu sekali untuk. Lumayan juga sih sebenarnya Kak, kalau walaupun seminggu sekali tetap capek karena jauh juga Ya, perjalanannya. untungnya 1 seminggu sekali, kalau tiap hari nggak mungkin. Jadi kebetulan dia ini milih untuk PP gitu, karena menurutnya kan cuma seminggu sekali juga nggak apa-apa sih, penting PP daripada nginep, daripada ngekos kan. Ya mungkin kalau sudah offline nanti bisa jadi dia bakal ngekos ya Kak? Ya pasti ngekos, cuman karena ini cuman yang offline cuman 1 MK, jadi dia lebih memilih untuk PP gitu. Itu yang paling jauh sih. Lumayan juga sih Kak, kayaknya kalau dipikir-pikir capek banget itu. Oke Kak, untuk tujuan prospek kerja dari kuliah pendidikan fisika itu gimana ya Kak, kalau boleh tahu? Ya kalau prospek kerja itu pada umumnya pasti jadi guru, pada umumnya. Tapi ada juga nih yang lari, tapi nggak jauh-jauh dari fisika juga. Kebanyakan yang saya tahu, ada yang masuk ke jadi pegawai PLN gitu ya. Ada yang juga yang jadi pegawai lab, ada juga yang masuk teknik gitu, karena memang ada dasarnya kami diajarin. Ada juga yang masuk ke selain lab itu kemarin apa sih? Agak lupa juga, tapi ya intinya memang ada kesempatan yang lain. Ada juga yang jadi ini baru ingat, jadi pegawai negeri itu teknik sipil, bisa juga. Karena memang masih ngitung juga, mungkin jaga ibunya dia ngerti, jadi bisa masuk teknik sipil gitu, PNS. Jadi nggak menutup kemungkinan bukan cuma jadi pengajar aja gitu? Nggak menutup kemungkinan. Boleh nih Kak cerita sedikit tentang alumni-alumni dari pendidikan fisika nih? Alumni pendidikan fisika nih yang rata-rata nih, ya memang rata-rata udah jadi guru sih. Kebanyakan rata-rata jadi guru. Tapi yang seperti yang saya bilang tadi, ada yang alumni ini yang nggak jadi guru tapi sukses gitu loh. Boleh kasih contoh tuh kayak gimana maksudnya Kak? Gimana ya contohnya? Aduh, lupa pula nih contohnya, tadi ada satu. Boleh Kak, mungkin untuk pertanyaan saja nggak apa-apa Kak? Ya, lupa. Itu apa sih Kak tentang Himapis dan bagaimana dengan perkembangannya dari tahun ke tahun Kak? Kalau untuk Himapis itu apa sih itu? Pertama, Himapis itu apa sih? Ya Himapis itu sesuai nama, itu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika. Jadi anggotanya ya rata-rata ya jelas sih, semua anggota itu dari prodi pendidikan fisika jadi. Dan apa sih lagi Himapis ini? Himapis itu kalau mau diibaratkan tuh anggap aja sebuah keluarga gitu. Ibaratkan sebuah keluarga. Jadi kalau misal ada satu
satu anggota aja gitu yang ada kesulitan, entah itu kesulitan dia bayar UKT, entah itu kesulitan dia di suatu MK, itu biasanya itu bakal dibantu sih, konsultasi dibantu. Oke. Nah, kalau untuk perkembangan dari tahun ke tahun, sebenarnya Himapvis ini cukup menghormati, istilahnya itu sebuah tradisi. Ada kayak apa sih tradisi yang ada tuh proker-proker gitu kan yang dijaga itu kan dari entah dari angkatan berapa, yang jelas proker tuh banyak yang dijaga gitu. Jadi perubahan proker itu ada, tapi yang kami anggap asli itu masih ada gitu loh. Oke, jadi prokernya itu memang benar-benar dari turun temurun kayak gitu ya Kak, dan tidak bisa diubah kan? Diubah tuh bisa, cuman ada yang aslinya masih gitu loh, nggak ngubah esensi asli. Oke. Jadi benar-benar menghormati tradisi gitu loh. Nah, ini bagaimana Kak dengan sistem penerimaan anggota baru dalam Himapvis nih Kak? Sebenarnya syarat pertama ya jadi anggota, jadi masuknya itu kuliahnya itu di prodi pendidikan fisika kelas pertama. Kedua itu nanti itu begitu di akhir tahun gitu biasanya itu ada yang namanya upgrading. Nah, dari sinilah nanti dipilih anggota apa sih dibentuklah itu yang namanya itu anggota himpunan yang tetap itu dah masuk upgrading. Dari upgrading dia jadi anggota tetap dari himpunan itu. Jadi anggota tetap itu dipilih dari upgrading ini. Biasanya upgrading ini di akhir-akhir gitu, kayak bulan November atau Desember gitu. Kita upgrading gitu. Oke. Nah, bagaimana Kak dengan kepengurusan Himapvis nih Kak? Kayak jabatan-jabatan atau maupun departemen-departemen yang ada nih Kak? Kalau untuk jabatan itu ada yang namanya itu saya sendiri bupati, ada wakil, ada sekretaris 1, sekretaris 2, dan juga itu ada bendahara. Bendaharanya juga 1 dengan 2. Terus ada beberapa dinas gitu ya, bentar dicek dulu. Ada beberapa dinas itu dicek dulu, itu dinasnya itu ada yang namanya dinas Porakrema, ada juga dinas pendidikan, ada juga PKU, itu apa kewirausahaan, banyak sih, ada juga dinas kesekretariatan. Nah, di sini ada juga namanya dinas Polkastrat. Jadi Polkastrat ini dia lebih berfokus untuk ke kajian-kajian politik gitu. Jadi kalau misalnya kayak yang baru-baru ini loh, demo, ada isu 3 periode, jadi bisa dibahas di sini. Jadi ada juga yang namanya PSDM, pemberdayaan sumber daya manusia. Dan juga ada lagi yang namanya itu Advokesma, jadi advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Nah, di sini kalau memang ada masalah-masalah tentang masalah UKT, entah itu masalah kebeasiswaan segala macam, itu bisa dibahas di sini. Jadi minta tolongnya itu ke sini bisa. Bahkan difasilitasi sama Advokesma. Ada juga Kominfo, ya kalau Kominfo udah tahu lah ya, dinas Kominfo apa. Ya intinya untuk memberikan informasi terbaru gitu. Ada juga Soslink, sosial lingkungan. Sosial lingkungan ini jelas yang sering ngadain broker kayak bansos, yang itu kan, nah dari Soslink itu. Ada juga namanya Porakrema tadi. Kalau Porakrema itu dia di seputar bidang olahraga sama kreativitas mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa gitu atau anggota gitu yang punya keahlian di bidang olahraga atau punya kreativitas gitu buat nulis atau bisa juga dia punya keahlian di komputer ya di sini. Ya, kreativitas Jadi benar-benar fasilitasi ya di Porakrema itu ya. Ya, kalau memang ya, di sini juga kesenian juga di sini, kreativitas. Kesekretariatan ini biro kesekretariatan ini dia berfokus ke surat menyurat gitu. Jadi ngelatih setiap anggota gitu untuk masalah surat menyurat. Apalagi kalau misalnya anggota ini tersebut nih ditunjuk jadi sekretaris pelaksana gitu. Jadi konsultasinya selain ke sekretaris umum gitu sama sekretaris 2. Jadi kesini juga dia bisa. Jadi di sini juga diajarin gitu ya cara nomor surat, kop suratnya, cara format suratnya gimana. Di sini juga diajarin. Di sini juga ada kewirausahaan.
ada juga dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan ini ya sesuai nama lah. Ada juga kerohanian. Kerohanian ini mencakup ke prodi doang ya, jadi kerohanian tapi namanya kerohanian. Jadi fokusnya kerohanian ini nih ke kayak acara-acara yang apa sih, one day one juz. Ya, yang sehari satu juz atau tadarus lah istilahnya tuh. Juga kajian-kajian kayak sebelum Ramadan kemarin ada kajian gitu diadakan sama pihak kerohanian. Kalau untuk di bulan Ramadan sendiri nih program kerja dari kerohanian ini apa aja Kak yang udah terlaksana nih Kak? One day one juz masih dilaksanakan. Yang apa sih, infak tadi, infak terus hasil infaknya itu diinfakkan ke pansos, panti sosial dengan panti asuhan tadi sudah juga, ya itu udah sih terlaksana tuh. Nah kalau untuk dinas yang bakal sibuk banget, bahkan hampir selama satu periode ini, berperiode-periode sebelumnya juga di angkatan atas itu juga sibuk, itu ya PSDM yang sibuk. Termasuk PSDM karena ya selain dia harus memperdaya juga kan, dia juga acara-acara PSDM ini termasuk berat loh. Benar. Jadi emang sibuk banget dari anak-anak PSDM, bahkan sering banget minta bantuan gitu ya anak-anak PSDM ke entah tuh ke dinas yang lain atau ke saya sendiri juga gitu. Jadi memang bener-bener dinas paling sibuk ini di PSDM termasuk. Oh ya, kalau mau tanya Kak, untuk prestasi dari Himafi sendiri itu apa ya Kak? Untuk baru-baru ini sih, yang baru ini ada 2 gitu. Ada yang keterima di beasiswa Bank Indonesia. Ada juga yang kemarin tuh juara 2 di lomba pencak silat. Jadi memang yang beliau yang menang juara pencak silatnya memang selain dia memang minat di olahraga, memang beliau ini memang kelihatan sih ada apa sih, bakat-bakat di olahraganya memang ada gitu ya. Memang kalau udah juara 2 itu selain membanggakan, dia juga memang benar-benar gimana, dia ikut tiba-tiba langsung kabar juara. Jadi itu benar-benar ini. Jadi udah doa tuh ya menang tapi kaget juga loh, dia datang langsung dapat kabar juara 2 gitu kan. Kaget sih. Oke. Mungkin ini Kak mau nanya juga, bagaimana nih Kak dengan rencana Kak Rian tentang Himapis ke depannya nanti? Kalau untuk Himapis ke depannya nih sih, yang saat ini fokus tuh ada 2 proker besar sih. Proker utama yang saya buat gitu kan, ada 2 proker besar. Itu yang pertama tuh pameran. Pameran ini dia kita tuh untuk memperkenalkan lah apa itu Himapis dan juga apa aja sih yang kami pelajari di pendidikan fisika. Itu tujuan pameran. Terus juga ada yang namanya itu Psikis in Action, itu lomba gitu skala nasional. Skalanya nasional, jadi yang dari universitas lain, yang dari sekolah-sekolah pun bisa gitu, SMP atau SMA tuh memang itu targetnya sih. Jadi itu terbuka untuk umum ya Kak, bukan hanya untuk universitas tingkat itu aja ya? Benar sekali, dan makanya itu jadi ada 2 proker besar tadi yang saya bilang nih, memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari, kalau enggak nanti ada terteter kan, nggak lucu gitu kalau proker besar terteter kayak gitu. Benar banget. Nah Kak, untuk harapan kedepannya tentang Himapis ini dan program-programnya itu gimana Kak? Kalau harapan sih, berharap sih proker tuh terlaksana semua tanpa ada hambatan. Walaupun ada kekurangan pasti ada kekurangan, tapi kalau bisa itu pun bisa ditutupi kekurangan-kekurangan tersebut ya, minimal kekurangan minor lah, kekurangan kecil. Dan juga untuk harapan kedepannya lagi ya, kalau bisa Himapis ini ya tetaplah jadi Himapis gitu loh. Apa sih, karena Himapis ini benar-benar kayak keluarga gitu. Benar-benar, apalagi kemarin pas yang tadinya online gitu selama 2 semester gitu, 3 semester malah online. Ketemu di semester 4 ini beda loh rasanya. Benar. Beda, kan biasanya online tuh coba ngeliat dari layar Zoom gitu. Bahkan kadang jarang loh yang hidup di layar Zoom. Kalau malas. Banyak, jadi sekarang ketemu gitu. Jadi awalnya tuh mungkin banyak yang masih belum tahu sama orangnya, pas ketika offline itu jadi kenal gitu. Ternyata orangnya asik gitu loh. Kayak gitu loh. Jadi enak. Jadi kalau bisa Himapis tuh kayak gini terus. Apalagi kalau memang rencananya tahun depan katanya dengar kabar mau
offline kan gitu. Jadi kalau bisa kayak gini terus gitu, asik gitu. Bener. Nah, mungkin nih Kak, bagaimana nih tanggapan dari Kak Rian setelah diwawancara oleh My Unsri? Untuk tanggapan pribadi sih sebenarnya asik juga sih. Ya karena memang walaupun banyak kegiatan atau apa, tapi karena memang bisa gitu, kenapa tidak gitu kan. Dan juga tanggapannya tadi ya kayak kata saya tadi, asik juga, menambah pengalaman juga gitu. Apalagi ini termasuk podcast pertama. Jadi kan gitu. First impression banget ya, First impression gitu. Jadi tau lah gimana kalau first impression bagus itu, first impressionnya bagus, jadi seneng gitu. Nah, kalau tanggapan tentang websitenya ini, yang seperti yang sudah saya cek sendiri gitu sebelum diwawancara ini kan udah diperkenalkan apa itu My Unsri kan, jadi kita penasaran, kita cek gitu. Ya, untuk websitenya sendiri, untuk susunan website itu udah terkesan rapi gitu. Apalagi yang nyusun ini masih mahasiswa semua loh. Kategori untuk home, info segala macam itu udah tersusun rapi. Jadi nggak susah gitu loh kalau mau nyari info di sini. Seharusnya sudah nggak susah lagi gitu, karena udah tersusun rapi ya sesuai kategori ya. Dan juga biasanya nih kalau di website lain gitu yang masih website apa sih kalau mau disebut tuh website minimalis gitu ya kalau kata orang ya. Kadang-kadang yang iklannya numbur sana sini, ada juga yang kadang susunan yang nggak tahu kemana-mana gitu, ada juga yang kadang kita klik sedikit aja tiba-tiba pindah alam lain gitu. Pindah ke tab lain gitu. Jadi alhamdulillah gak ketemu sih di My Unsri, jadi udah terkesan tersusun rapi gitu. Oke, boleh Kak. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saran Kakak untuk My Unsri ini gimana nih Kak? Boleh disampaikan ke teman-teman My Unsri. Jadi kalau untuk My Unsri seperti yang saya sampaikan tadi memang udah rapi. Kalau bisa sih dikembangkan lagi. Katanya rencananya mau dibuat di aplikasi gitu. Kalau memang benar mau dibuat di aplikasi gitu kan ya, kalau bisa ditingkatkan lagi gitu. Memang sudah rapi. Kalau bisa sih dipersimpel lagi gitu. Jadi biar mudah gitu kan untuk mengakses informasi. Apalagi katanya ini bisa untuk apa sih, mempromosikan acara-acara di dalam Unsri, untuk memblow up prestasi-prestasi di dalam Unsri gitu kan, informasi dalam Unsri keluar gitu. Ini termasuk inovasi yang bagus gitu. Jadi kalau bisa ditingkatkan lagi gitu. Dan juga kalau bisa sih untuk keanggotaan kalau bisa diekspansi gitu kan, diperluas gitu. Entah itu dari himpunan saya sendiri gitu, dari Himafis atau dari pendidikan kimia atau dari bahkan kalau bisa sampai ke BEM gitu loh. Kalau bisa gitu. Oke, baik. Mungkin sebelum ditutup nih Kak, bisa kasih kayak quotes atau apa motivasi atau apapun itu boleh Kak? Motivasi ya. Jadi mungkin nggak banyak sih, tapi simpelnya gini. In God is our trust. Jadi dalam selama kita punya Tuhan pasti bisa gitu loh. Selama kita percaya dengan Tuhan pasti bisa, walaupun susah. Jadi ya kayak fisika itu pun juga kan terjadi karena kehendak Tuhan juga gitu kan. Benar. Jadi kalau selama kita percaya dengan Tuhan, kita berusaha, kenapa tidak gitu. Jadi itu aja sih. Oke, baik, makasih Kak Rian untuk salah satu narasumber terbaik kita pada hari ini. Aku juga bilang makasih pada teman-teman untuk podcast kita hari ini. Saya Jasmine Ciko Salsabila, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.